Yang kedua adalah dia orang Indonesia ya. Pasti kalau dia join ke klub apapun, pasti klub itu akan nambah 10.000 followers lah minimal. Ngapain main di Thailand? Salah, main di Thailand itu liga yang top loh. Janganlah nyebut-nyebut Liga 1 Liga Tarkam lagi ya, karena udah bagus kok kemarin juga Persija bagus. Banget kok. Jangan suka panggil pemain abroad kalau nggak penting-penting amat kayak AFF. Jangan berarti kalau keluar harus ke Inggris, kalau keluar harus ke Italia. Ya terlalu jauh untuk ke sana karena kualitasnya kita memang belum sampai ke sana. Om pernah nggak kan zaman sekarang ya, buzzer tuh banyak gitu, ada tawaran titipan gitu. Hai teman-teman nalar, welcome back to Tiki Taka bersama pemain cadangan Super Sub Kartika Berliana. Tepuk tangan sendiri kan? Dong. Oke, sekarang Kartika sama Om Sabto Pedel Haryo dan juga Raihan The Pandit Indonesia. Pandit Indonesia apa? TPI. Sorry. Pandit Indonesia. Ya kan kayak gitu doanya. Oke, Amin. sekarang kita masuk ke dimana Tiki Taka ini bakalan ada segmen komentarin komentar. Ih seru banget, kenapa nggak dari kemarin aja sih kayak gini gitu kan? Ada kok Kak kemarin. Oh, ya. Akunya yang nggak ada, Iya. komentar ada. Iya. Oke, kita masuk ke komentar yang pertama ya teman-teman nalar. Serem banget loh ini. Bacain deh, Mas. Mau dong. Jangan kamu. mimpi pemain lokal bisa main di klub besar Como 1907 meski Rizky Ridho bagus tapi itu masih belum cukup. Di luar sana ada ribuan pemain yang jauh lebih bagus kualitasnya daripada Rizky. Biarkan Rizky main di Liga Tarkam, dia akan jauh lebih baik karena dapat banyak menit bermain. Mau gimana lagi, memang begitu levelnya. Aduh, ini dari @towelgl, ngeri banget. Ini towelgl ini akun asli atau borongan? Bodongan. Kayak mobil GL. Iya, gimana siapa duluan yang mau Rehan, ayo. mengkomentari? Oh iya, di challenge nih sama senior nih. Aduh. Iya ya, kalau dilihat ya mimpi untuk bermain di abroad itu pasti harus sama pemain Indonesia mungkin harus mimpi itu ya Mas ya, karena kan kalau di liga kita udah tamat gitu ibaratnya udah top lah di liga kita. Dragon bisa Ball lah. dong tamat. Dragon Ball tamat iya. Level berapa itu? Level 5 yang pedes itu. Udah ketemu raja terakhir ya? Aduh. Ini jangan gitu Mas, nanti saya ngeblank ini. Ya, jadi kalau di Liga 1-nya udah oke, bolehlah kita bermimpi untuk bermain abroad gitu. Tapi kalau dilihat di sini Rizky Ridho kualitasnya ada yang lebih bagus daripada Rizky Ridho. Ya itu memang setuju. Cuman Rizky Ridho punya added value juga kan sebagai pemain gitu, nggak cuman jadi back tengah yang bagus. Dia juga kapten, berarti kan mentalitas dia atau kepemimpinan dia oke lah untuk menjadi sebuah pemain, apalagi untuk bermain abroad. Dan juga yang kedua adalah dia orang Indonesia ya. Pasti kalau dia join ke klub apapun, pasti klub itu akan nambah 10.000 followers lah minimal kan. Itu kan juga added value juga kan Iya, kayak untuk Arhan sebuah tim. kan? Iya, kayak Arhan, kayak Hubner dulu waktu Iya. di Osaka. Dan kalau dilihat omongan ini main di Liga Tarkam, janganlah nyebut-nyebut Liga 1 Liga Tarkam lagi ya, karena udah bagus kok kemarin juga Persija kompetitif bagus. banget kok. Ya, jangan. Tarkamnya di luar stadion ya? Tarkamnya di luar stadion dan di atas pagar yang agak. Ngeri tuh. Gitu sih kalau Rizky Ridho. Ya bener sih, tapi tega banget ya. Iya. Rehan bilang cuman buat naikin IG ya. Iya. Enggak cuman Mas, tapi kan ada bisa. Cuma Iya, buat iya, iya, exposure, masa skillnya nggak dilihat gitu ya? Enggak kan tadi kan Oh, dia- oke. Baru satu udah klarifikasi. Iya tapi benar sih layak bermimpi lah pemain kita. Cuman kalau bicara dari Liga 1, lompatannya ke Serie A tuh lompatannya jauh banget gitu kan, leap-nya jauh. Tapi kan memang karena Como pemiliknya orang Indonesia, lalu bisa jadi kesempatan itu lebih terbuka gitu kan. Tapi kan sempat kita bahas juga di Tiki Taka sebelum ini, di mana gak gampang seorang pemain itu bisa masuk ke Serie A, terutama yang datang dari non-Eropa. Karena kan kuotanya kan cuma 2, setiap musimnya cuma 2. Sementara saingannya adalah orang Afrika, orang ya Timur Tengah juga, lalu pemain Amerika Selatan yang harus kita akuin kualitasnya memang jauh di atas pemain kita gitu. Jadi kan klub di Eropa kan pasti berpikir gitu, apakah kuota saya buat pemain ini atau buat pemain yang lebih bagus kualitasnya. Jadi betul-betul diadu Oh, jadi ini nggak kualitasnya. bagus? Bagus, tapi kan ada yang jauh lebih bagus seperti yang dikatakan itu, lebih banyak kualitasnya, Oke, ribuan oke. yang kualitasnya Yes, benar. yes. Memang banyak pemain lebih
lebih berkualitas gitu. Tapi kalau dia bisa komonya paling nggak gitu ya, bisa ngasih kesempatan buat Rizky Ridho, ya pasti dia bakal lebih step up lagi dari sisi kualitas. Iya. Karena kan kita harus akui, ini pemain sejak di EPA, lalu masuk ke tim junior, lalu tampil di tim senior, bahkan sekarang jadi kaptennya di Persija juga, kapten di U23 kalau nggak salah. Jadi ya emang seperti Rehan bilang, dia punya kualitas sebagai seorang leader gitu kan. Cuman kan ya klub pasti ngelihatnya murni, lu jago apa nih, defense lo bagus apa enggak. Kalau lo memang qualified untuk melakukan itu, ya why not gitu. Cuman kalau bicara langsung dari sini ke Serie A memang lompatan yang teramat sangat jauh. Agak mustahil, tapi ya siapa tahu bisa gitu. Ya siapa tahu bisa. Kalau didukung aja boleh lah ya Mas. Boleh, ya? boleh pasti. Iya. Harus. Bisa, oke, aman. Aman. Iya, kita dukung aja Satu, ini. aman. Iya dong. Itu kan gimana pun dari Indonesia, Indonesian Pride. Iya, betul. Oke, next kita ke komentar selanjutnya ya. Jangan suka panggil pemain abroad kalau nggak penting-penting amat kayak AFF. Marcelino sebelum AFF berapa kali masuk di bangku cadangan. Setelah AFF nggak pernah lagi masuk tim senior. Rafael Struijk juga sama, sebelum AFF kadang starter, kadang cadangan. Sekarang masuk cadangan aja susah. Beruntung Ivar dan Justin nggak jadi dipanggil, bisa hancur karir mereka di Eropa. Semoga pelatih baru paham hal ini, nggak kayak STY terlalu mengandalkan pemain abroad. @DGA4914. Waduh, boleh Om Sabto dulu deh sekarang. Ya kalau klub luar nggak ngelepas pemain kan emang bukan menjadi keharusan kalau itu bukan kalender resmi FIFA. Seperti AFF, walaupun poinnya dihitung masuk ke ranking FIFA, tapi itu di luar kalender resmi FIFA. Jadi ada hak bagi klub untuk menolak pemanggilan tersebut gitu. Cuman kan selama ini kan selalu ada negosiasi. Apakah dilihat pemain ini punya potensi untuk tampil di klub itu apa enggak? Kalau memang nggak berpotensi dimainkan oleh pelatihnya, ya kenapa enggak main untuk timnas kita kan? Kadang-kadang negosiasi itu dilakukan oleh federasi kita gitu, dan bisa mendatangkan ya kayak waktu di Piala Asia U23 ya. Maksudnya bangsa kayak Hubner, kayak Nathan, termasuk ya Marcelino, Ivar Jenner, itu kan pemain-pemain yang bisa dipanggil walaupun di luar kalender FIFA gitu. Cuman kalau ke depannya ketika mereka sudah menjadi pemain senior, artinya pertandingan-pertandingan seperti di Piala AFF yang lebih baik diperuntukkan untuk pemain-pemain U23 gitu kan, U22, U23. Kayaknya mereka memang ya jangan dipanggil lagi karena kita memberikan kesempatan bagi pemain-pemain kita kemarin. Kan kayak sebetulnya full lokal juga kan kemarin kita di AFF terakhir kan. Kita gagal menembus fase gugur, kita gagal di fase grup. Itu kan full pemain-pemain lokal gitu. Jadi nggak melulu juga kok memanggil pemain-pemain luar gitu. Tapi kan kalkulasi pelatih sebelumnya kan pasti ada juga. Kalau kita full lokal kayaknya agak berat nih, kita butuh beberapa pemain dari luar gitu. Makanya kemarin Hubner sama Jenner sempat diisukan akan gabung juga. Karena kan impact-nya mereka di lapangan sama nggak ada kan lumayan pengaruh kan. Makanya kenapa selalu ada potensi untuk menyisipkan lah pemain-pemain dari luar gitu. Tapi benar setuju kalau ke depannya kayak Piala AFF atau SEA Games ya jangan lagi diperuntukkan oleh pemain-pemain senior yang bermain di luar. Iya, oke. Jadi Om Sab setuju ya, jangan panggil. Betul. Oke. Kedepannya kan udah dibagi ya. Oke, kalau Raihan, Mas Raihan? Iya, kalau dilihat Ivar sama Justin Hubner kan ini di timnya masing-masing juga jadi andalan ya Mas ya. Ivar di Young Utrecht di bulan ini aja selalu main 90 menit. Di Hubner kemarin baru bikin gol seri tuh untuk Wolves U21. Jadi mungkin emang Ivar dan Hubner emang nggak dilepas oleh klubnya masing-masing. Ya karena dia menjadi tambahan atau adisi yang penting untuk klubnya masing-masing. Sementara kalau Marcelino dan Rafael Struijk, Marcelino kan mainnya di Oxford, tim akademinya ya Mas ya, Oxford B. Dan Struijk juga kemarin baru beberapa match datang tuh masih di bench doang, terus sempat main, terus sekarang udah nggak main lagi selama 4 match beruntun tuh dia ada di bench terus belakangan ini. Tapi kalau untuk pemanggilan atau bermainnya si Struijk dan juga Marcelino itu kan banyak faktor, bukan cuma karena dia ikut AFF, terus pulang dari AFF nggak dipanggil lagi sama pelatihnya, ya berarti itu kan bukan cuma salah AFF-nya doang kan, mungkin banyak faktor yang bikin mereka nggak dipanggil atau nggak dimainin oleh pelatihnya. Bisa aja kayak
kayak Rashford di MU gitu misalnya kan latihannya nggak bener, itu misalnya ya Oh, latihannya personal. ini, iya personal, dari pelatihnya ngelihat bukan cuma karena AFF tapi ada poin-poin lain yang bikin dia belum bisa tembus tim utama, jadi nggak serta-merta salah AFF doang sih kalau menurut saya. Oh, bukan karena kita yang memanggil, jadi hancur karir mereka lah Iya, ya. bukan. Mungkin ada beberapa faktor lain kayak yang bikin kayak gitu. Positif Iya, sekali. positif. Sama. Oke, kita akan move lagi ke komentar selanjutnya. Harusnya PSSI nyari agen buat timnas pemain dari usia muda biar bisa abroad. Dan pemain lokal abroad sudah selayaknya dapat tunjangan dari negara untuk menambah minat pemain lokal buat abroad. @nisful Saptian 3185. Kayak LPDP ya ini. Ada tunjangannya ya. Kayaknya agen ada sih sebetulnya kan Oh, untuk ada ya? untuk pemain. Cuman kan nggak melulu seorang pemain itu akan menerima pinangan klub yang gajinya kalah dengan klub lokal. Kan banyak masih yang mindsetnya adalah pendapatan gue berapa, pendapatan gue lebih gede main di Liga 1, ya ngapain gue pindah keluar. Ada aja pemain yang mindsetnya seperti itu. Ya nggak salah juga, kan preferensi masing-masing gitu. Jadi dia memilih untuk tidak keluar, dia cukup untuk bermain di sini. Itu yang menjadi mimpi dia mungkin dari kecil, sehingga dia merasa sudah cukup untuk tampil di sini. Tapi ada juga pemain yang memang jadi Dong. Oh, itu komeng. memang ingin tampil di luar tapi nggak ada kesempatan untuk tampil di luar gitu ya. Dan harus kita lihat juga di luarnya mana yang betul-betul menjadi destinasi yang memang layak buat pemain kita gitu. Kan kayaknya kalau orang bilang ngapain main di Thailand? Salah, main di Thailand itu liga yang top loh. Liga yang selalu saya bilang di sini nomor 7, nomor 8 di Asia. Di Asia loh, bukan di ASEAN. Bayangin. Itu artinya mereka ya hanya sedikit di bawah J-League, K-League, Chinese Super League. Jadi memang kualitas Liga Thailand itu bagus. Jadi ketika Arhan ke situ, ketika Asnawi ke situ, Ronaldo Kuateh juga ke sana juga. Artinya memang ini step yang lebih tinggi dibandingkan mereka main di liga lokal. Mungkin gajinya lebih kecil gitu, tapi secara permainan harus diakui Liga Thailand itu kualitasnya jauh di atas kita. Jadi jangan memandang remeh liga yang tetangga kita, tapi kualitasnya sebetulnya jauh di atas kita. Lalu kita mungkin lihat Liga Siprus misalnya, kita lihat Liga Islandia misalnya, liga-liga yang nggak seksi gitu, tapi secara kualitas sepak bolanya memang jauh lebih baik gitu. Jadi jangan berarti kalau keluar harus ke Inggris, kalau keluar harus ke Italia, ya terlalu jauh untuk ke sana karena kualitasnya kita memang belum sampai ke sana. Jadi memang pelan-pelan kalau mau kita bermain sepak bola di luar. Naik pesawat ya Mas? Iya dong. Mungkin itu waktu buat mikir doang sih ngomong. Oke. Atau liga bagus tapi kayak di Oxford gitu yang divisi lainnya. Iya, Championship itu kan Keduanya, juga nggak mudah juga. Championship itu kan tim yang secara finansial butuh financial yang berat juga buat owner-ownernya gitu. Jadi divisi 2 atau League 2, divisi 4-nya di Inggris, League 1 divisi 3 itu sudah termasuk liga-liga yang secara kualitas memang di atas kita gitu. Jadi jangan ya main di Inggris cuma di divisi 4 gitu. Itu masih lebih bagus loh dari sisi kualitas gitu. Harus mulai mengubah mindset gitu. Ini saya tertarik sama kalimat keduanya ya. Layaknya dapat tunjangan dari negara untuk menambah minat pemain lokal buat abroad. Sebenarnya kalau minat, ini ambil contoh ke Asnawi ya Mas ya. Dia kan bilang di Liga 1 gaji lebih gede, jauh. Tapi dia rela-rela keluar, gaji dipotong segala macam, yang penting dia punya pengalaman keluar. Nah ini mentalitas yang bagus juga sebenarnya untuk pemain kita gitu. Jadi nggak melulu kalau keluar itu ngomonginnya uang lah, tunjangan lah segala macam. Jadi emang ada banyak faktor dari kata Mas Sabto tadi, dari orangnya sendiri, dari pemainnya, apakah dia emang puas di Liga 1 atau dia emang punya mimpi keluar gitu. Kayak Rizky Ridho kan juga sempat ngomong dia pengen ke Liga Thailand setelah kontrak dia di Persija selesai, kalau mimpi dia gitu. Jadi emang baik lagi ke orangnya, dan baik lagi semuanya bukan urusan duit sih, tapi emang urusan waktu ya Mas. Urusan waktu ya. Timing. Tergantung motivasinya apa ya. Tergantung motivasinya apa. Oke, kita pindah lagi ke komen selanjutnya. Bang suarakan bikin liga kampus, pemain dari SMP, SMA, SSB, dan mahasiswa gabung ke kampus terdekat. Pendaftaran
pendaftaran 5 juta cari sponsor, misal UI versus Gundar DST dan seterusnya. Siapa tahu ada bakat muda terbaik yang bisa ikut seleksi timnas. Dari Oji Berlian NW9QI. Pendaftaran 5 juta dia. Anak event nih kayaknya. Wow, Udah tahu biaya loh, regis. anak IO ya. Ya pokoknya selama semakin banyak kompetisi yang digulirkan oleh pihak manapun, itu kan semakin menaikkan selain value dari olahraga itu sendiri juga kualitas dari ya para pemain muda-muda ini gitu. Ya. Ada Liga SMP ya bagus banget, tapi kan faktanya nggak ada gitu. Ada Liga SMA juga ya lebih bagus lagi. Dan kalau mahasiswa ya sempat ada gitu kan 5 menggelar juga ya Liga mahasiswa juga, tapi kayaknya belum lanjut deh sampai sekarang gitu. Ya kayak di luar kan ya kayak ada NCAA gitu kan. Kalau di Amerika kan memang antar kampusnya mereka bersaing dan dari situ mereka bisa menuju ke level profesional gitu. Tapi yang menggelarnya siapa gitu kan? Apakah memang ada pihak swasta yang menggelar? Kalau memang dari pihak pemerintah atau Kemenpora gitu belum menyentuh ke situ, ya saya rasa itu menjadi salah satu pintu untuk bisa melakukan itu. Kalau kita lihat sekarang, sebetulnya Kemenpora udah mulai membuka gitu event-event yang ujungnya adalah mencari bibit-bibit pemain gitu. Cuman kan kita bicara ini kan liga gitu ya. Jadi memang harus yang lebih panjang dan established dan juga continue. Kalau kita bicara cuman turnamen sebulan, turnamen 2 minggu gitu kan memang mungkin nggak kelihatan gitu kan karena pemain itu nggak bermain secara reguler setiap hari. Nah memang yang dibutuhkan ini adalah kita bisa bermain tapi secara continue setiap pekannya sehingga kelihatan tuh ini pemain punya jam terbang yang tinggi di level junior. Iya, perbanyak liga amatir begitu ya. Yes. Iya. Oke, Justru kalau kalau aku mau cerita nih dikit nih, kalau ngomongin liga mahasiswa, kalau di kampus saya dulu yang kan main bola juga di kampus ya. Itu justru Di mana kampusnya? di UI. Oh, oke, baik. Kan nggak ini. jaket kuning ya? Iya. Boleh lanjut? Oh iya, baik. Iya kan? Saya jaket biru. Saya jaket hijau. Yang suka Saya pasukan oranye. Jaket oranye. Ngomongin Oh, tipe-tipe iya. jaket ya. Baik, Nah, baik. Nih kalau ini jaketnya nggak, kalau di kampus main bola di kampus gitu, ngelihat teman-teman sekitar tuh yang main bola di kampus lagi, justru itu orang-orang yang dulu sempat seleksi timnas tapi kurang berhasil gitu. Jadi akhirnya banting setir ke akademik. Jadi tapi di kampusnya juga tetap main bola. Jadi emang udah kelihatan kalau dulunya sempat mencoba untuk main timnas, SSB segala macam fokus, tapi ya mungkin rezekinya belum di situ, Iya, jadinya masuk ke mahasiswa ke kampusnya berkuliah tapi tetap main bola juga. Nah itu mungkin masih bisa difasilitasi. Jadi Liga Mahasiswa ini bagus juga sih, karena kalau lihat cabang olahraga lain misal basket gitu, itu kan dari DBL, SMP SMA udah ada. Nah, itu kan kelihatan secara jenjangnya. kontinu ada, terus-terusan akhirnya muncul ke Jadi timnas Iya. itu dari timnas situ gitu. dari situ semua. Jadi itu emang bisa jadi pertimbangan yang cukup besar sih, karena kalau main bola di kampus yang dulunya kelihatan dulu pernah seleksi Persija, akademi lah gitu-gitu, jago-jago banget, kayak aduh ini beda kelas banget, kayak saya Jago untuk level kampus kan. ini untuk level kampus mas, tapi kalau ya mungkin dia untuk level segitu nggak bisa tembus lebih jauh lagi, tapi dengan level segitu maksudnya udah oke banget lah. Iya. Untuk difasilitasi lebih lanjut harusnya ada lah kayak gitu. Berarti tinggal cari sponsornya ya? Cari sponsornya, mungkin ini kali Mas Sabto kali ya. Iya, iya pastilah, harus lah. Iya. Jangan pedal terus. Oh. Oke, kita next lagi. Saya nggak tahu Mas Sabto Haryo punya HP 2 atau enggak. Tapi menurut saya beliau pun terbaik di Indonesia untuk sekarang, dari Kadar Mujiono. Kadar Mujiono. Kadar Mujiono. Kebetulan saya juga punya 2 handphone. Tapi yang saya bawa cuma satu di tas. Oh, satu diumpetin ya. Oke. Dari siapa diumpetin? Enggak. Oh, enggak. Oke. Bingung kan bawa 2 gitu, berat gitu. Oh, Satu oke. aja. Iya. Jadi gimana? Jadi, masa saya menjawab? Terima kasih pujiannya. Iya, tutorial dong jadi pundit terbaik di Indonesia saat ini. HP 2 1, terus apa lagi? Iya. Heeh. Apa ya? Bicara sesuai fakta dan data sih. Oh. Karena itu nggak akan bisa terbantahkan gitu. Kalau kita bicara data kan ada landasannya gitu kan. Jadi ketika orang bicara ini, enggak kok kita punya data validnya gitu. Iya. Jadi kita yang berangkat dari jurnalis pasti kan nggak mungkin kita ngomong ngawur gitu kan. Dulu kalau kita nulis berita ngawur kan bisa disomasi kan sama orang kan. Iya. Jadi Iya. udah pasti, insya Allah lah apa yang keluar dari mulut kita tuh nggak pernah salah karena berlandaskan
data gitu dan argumentasi yang kuat gitu aja sih. Fakta dan data. Jadi HP yang satu fakta, HP yang dua data. ya, Data, Mas? iya. Gitu. Memang udah dibagi HP duanya ternyata. Boleh nanya pribadi nggak? Om pernah nggak di, kan zaman sekarang ya, buzzer tuh banyak gitu, ada tawaran titipan gitu kan? Nggak terima titipan sih. Oh, kelas, savage. Saya boleh kalau ada yang mau nitip. Kalau saya Pak. Oke. Kecuali titip ambilin kopi di depan gitu. Oh boleh. iya, titip. Kalau itu sering kalau itu Sering. Menurut Mas Rehan sendiri, Om Sabto saat Iya, iya, ini bener. panutan terbaik? Iya, bukan cuma sering kesini ya, tapi kalau ngelihat pembawaannya, data-datanya itu yang patut dicontoh, salah satunya Mas Sabto lah. Gitu. Kelas. Tepuk tangan dulu untuk Om Sabto. Terima kasih Pak Produser. Oke. Talent ini. Oh, talent ya. Talent, bro. Makasih buat hari ini. Kita next lagi ya, minggu depan. Amin. Oke, segitu dulu ya teman-teman Nalar. Sampai jumpa lagi di Tiki Taka selanjutnya. Bye. Bye.